Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah siapa bilang jadi pengusaha muda itu susah. Buktinya saya sendiri masih usia 24 tahun teman-teman ya. Jadi background saya sendiri adalah S1 saya di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan saya IBM, S2 di Ciputra juga, jurusannya Magister Management. Next, experience saya masukkan di sini adalah pengalaman sosial ataupun komunitas teman-teman. Jadi seminar kali ini saya akan tekankan ke teman-teman itu bangun relasi yang sangat banyak, bangun networking yang sangat banyak. Tujuannya apa? Teman-teman bisa menciptakan peluang ataupun membuat usaha-usaha baru. Contoh yang pertama adalah saya merupakan sekretaris komunitas Pajero Indonesia One, yang dimana komunitas ini anggotanya sudah 3.000 tersebar di seluruh Indonesia. Dari situ saya waktu kuliah itu S1 saya menjalin networking dan menjalin relasi dengan om-om ataupun teman-teman saya yang usianya jauh di atas saya. Saya usia yang paling muda untuk mengikuti komunitas tersebut. Tapi banyak sekali wawasan dan banyak sekali informasi, dan bahkan pada saat saya kuliah S1 itu ada yang dinamakan magang. Saya magang di perusahaan keluarga saya yaitu yang EMKL ini. Saya juga komunikasi dengan teman-teman Pajero. Saya di situ 6 bulan saya bisa mencapai omset 2 miliar teman-teman. Karena apa? Kita gunakan relasi itu dengan benar, dengan bijak. Jadi teman-teman untuk saat ini jaga hubungan baik dengan teman-teman sebangkunya, sebelahnya satu universitas. Sekilas background dari saya teman-teman. Next, kita masuk ke materi. Entrepreneur itu menurut dari teori sendiri adalah di mana pola pikir yang menghasilkan tindakan atau perilaku proaktif teman-teman. Jadi entrepreneur itu jiwanya. Jadi seorang entrepreneur kalau nggak punya jiwa entrepreneur itu sama saja teman-teman. Di sini banyak sekali teman-teman artinya. Tapi kalau saya bisa menyingkat, seorang entrepreneur adalah mengubah sampah bisa menjadi emas. Gitu teman-teman. Jadi di entrepreneur itu carilah suatu masalah, carilah sebuah peluang, tambahkan nilai manfaat dan solusinya itu akan diterapkan. Mengapa entrepreneurship itu penting teman-teman? Yang pertama, itu dapat membuat kontribusi perekonomian Indonesia ini sangat tumbuh tinggi. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terus yang terakhir adalah mendorong inovasi dan solusi untuk masalah masyarakat. Oke, jadi kita tahu entrepreneur itu tadi apa, terus mengapa entrepreneur itu sudah penting. Next, ini kita akan masuk ke dalam langkah-langkah seorang menjadi entrepreneur. Langkah-langkah yang pertama teman-teman, eksplorasi dan identifikasi. Nah, dari yang pertama ini teman-teman harus melihat sebuah masalah itu bisa menjadi peluangnya seperti apa. Jadi contohnya teman-teman tahu mungkin banyak orang di sekitar sini, wah nggak ada cucian mobil, ataupun di Sidoarjo ini banyak cucian mobil yang tempat tunggunya kurang nyaman. Nah itu sebagai masalah teman-teman. Gimana cewek-cewek ini kadang kalau mau nyucikan mobil tapi nggak nyaman tempat duduknya, banyak orang merokok. Nah itu menjadi peluang bagi teman-teman untuk menciptakan usaha cucian mobil dengan memberikan added value ataupun nilai tambah dengan ruang tunggu yang nyaman, yang AC dan jauh dari rokok. Setelah teman-teman identifikasi, itu teman-teman pahami pasarnya itu seperti apa dan marketnya itu bagaimana. Jadi teman-teman lihat saja bahwa Sidoarjo itu pasarnya seperti apa. Kira-kira dengan tarif 50.000 apakah masyarakatnya mencukupi atau tidak? Itu perlu diidentifikasi teman-teman. Dengan cara apa? Bisa melihat melalui BPS ataupun banyak literasi di internet. Namun lebih gampangnya teman-teman menggunakan survei yang dibagikan ke masyarakat Indonesia ataupun khususnya di Sidoarjo tentang peluang cucian mobil itu seperti apa. Setelah itu lakukan wawancara ke teman-teman terdekat. Jadi saya itu waktu membuka lapangan pekerjaan cucian mobil berdasarkan masalah, karena teman-teman Pajero itu banyak yang cuci mobil tapi tidak nyaman dan tidak bersih dan lama, dan ruang tunggunya itu enggak sesuai dengan harapan mereka. Akhirnya saya bentuklah
cucian mobil yang di Sarirogo, barangkali rumahnya lewat Jalan Raya Sarirogo, itu ada salah satu usaha saya yang namanya Arta 99 Auto Wash. Depannya BTN Citra City. Begitu. Setelah teman-teman pahami, teman-teman cari ide. Akhirnya saya waktu itu cari ide dan melakukan survei. Karena cucian mobil itu banyak, tapi kita nggak bisa membedakan ataupun diferensiasi produknya seperti apa. Karena cucian mobil itu ya cuci mobil aja. Jadikan cucian mobil itu lebih baik. Seperti tempat saya, ada makanan, ada free snack dan lain-lain. Bahkan habit orang-orang yang mau nyuci mobil di tempat saya itu membawa anaknya karena tempatnya luas bisa buat bermain. Gitu. Itu menjadi added value, teman-teman. Selanjutnya setelah kita tahu identifikasi dan eksplorasi, teman-teman harus membuat bisnis plan, yaitu yang dimana visi misinya itu teman-teman harus jelas. Usaha teman-teman mau visinya gimana, mau jalan sampai 5 tahun, 10 tahun dan lain-lain harus jelas. Yang ketiga adalah dimana teman-teman harus menganalisa pasar seperti yang eksplorasi tadi. Selanjutnya rencana pemasaran. Teman-teman bisa bikin produk tapi tidak tahu pemasarannya bagaimana. Itu harus dipelajari juga. Sekarang dunia digital, dunianya online, teman-teman harus promosikan dengan online. Gitu. Next, ada juga yang dinamakan model BMC, teman-teman. Ada yang mungkin tahu apa itu BMC, teman-teman? Tidak ada yang tahu. BMC itu adalah bisnis modal kanvas. Jadi pada saat saya kuliah dulu, saya diajarkan untuk sebelum membuat usaha itu menggunakan BMC, yang dimana tabelnya itu sangat banyak. Itu ada targeting, segmenting, key partner, key resource, sampai revenue stream ataupun cost structure. Gitu, teman-teman. Tapi kalau saya jelaskan BMC, kira-kira 4 SKS nggak selesai, teman-teman ini. Jadi selanjutnya masalah modal. Modal ini teman-teman bisa menjadi banyak sekali. Teman-teman bisa melakukan pendanaan pribadi, yaitu dengan orang tua ataupun urunan ataupun kerjasama dengan tim. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan pinjaman. Modal selanjutnya selain pinjaman bisa melakukan investor. Jadi kebetulan saya sendiri melakukan invest juga di beberapa teman saya, yang dimana perusahaannya juga cukup baik. Jadi akhirnya kita melakukan investor ataupun saya menginvest ke teman saya untuk buka usahanya. Karena dia dilihat dari mana? Eksplorasi, identifikasi, bisnis plannya bagus, tapi dia nggak punya modal, saya modali. Gitu. Oke, next, collaborating team, di mana temukan teman-teman ataupun temukan orang-orang yang satu visi. Next, networking, teman-teman ya. Jadi gimana caranya menjalin hubungan yang baik, gimana caranya menambah relasi. Itu adalah poin yang paling penting. Kalau kalian punya kenalan Pak Sigit, kenalan Pak Yudi, urusan bank BTN aman. Saya sendiri aman. Jadi manfaatkan, teman-teman. Kalau teman-teman mau buka cucian mobil, sharing ke saya. Saya juga sudah pernah melakukan mentoring kepada teman-teman saya yang buka. Saat ini di Bali juga sudah jalan, Purwokerto sudah jalan, omsetnya juga 1 tahun itu 1 M lebih, teman-teman. Jadi peluang buat cuci mobil itu banyak. Kenapa saya buka cucian mobil tapi saya sharing cucian mobil? Ya karena kita berbagi-bagi, teman-teman. Informasi rezeki itu beda-beda. Gitu. Next, setelah semuanya sudah selesai, jangan lupa luncurkan bisnis kalian dan fokus kepada pemasaran, teman-teman ya. Jadi produk atau jasa sudah selesai, lakukan testimoni, lakukan kritik saran kepada pelanggan ataupun customer kalian. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, teman-teman harus perbaiki. Oke, next. Tantangannya pasti ada. Kalau tantangan yang pertama ini pasti terselesaikan oleh orang tua kalian, tim kalian, ataupun dengan Pak Yudi ataupun Pak Sigit. Untuk tantangan yang kedua, teman-teman, persaingan yang ketat. Bisnis pasti ada persaingan yang ketat. Untuk caranya gimana persaingan ini bisa aman? Lakukan diferensiasi produk. Pembedakan nilai produk kalian ataupun tambahkan added value pada usaha kalian. Next, untuk manajemen waktu, teman-teman saat ini mungkin mager ya. Kebanyakan generasi sekarang ini mager. Besok aja deh, nanti aja deh. Jangan, teman-teman. Karena kalau kamu bilang nanti aja, besok aja, saat itu juga ada perusahaan yang tumbuh dan kalian akan ketinggalan. Yang terakhir, dalam menghadapi kegagalan,
itu teman-teman nggak boleh menyerah. Kalau kata mentor saya itu Pak Ciputra, 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Jadi kalau teman-teman ingat lagunya Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Nah itu bangunnya itu terus bangun, jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi ketinggalan zaman teman-teman. Next, tips dan triknya untuk menjadi pengusaha muda atau entrepreneur. Jaga keuangan bisnis kalian. Yang pertama, bedakan pribadi dan uang bisnis. Saya dulu juga pernah mengalami hal yang sama teman-teman. Uang saya sendiri, uang bisnis saya jadikan satu. Namanya masih muda, pacaran, wah wis kalau ada uang buat kencan, buat foya-foya dan lain-lain. Jangan ditiru teman-teman. Itu masa lalu saya. Next, untuk yang kedua adalah tips and tricksnya adalah long life learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajarlah terus menerus karena industri perusahaan, industri bisnis terus berjalan dan berkembang. Selanjutnya opportunity creation, di mana teman-teman itu menciptakan peluang dan nilai added value yang lebih baik daripada sebelumnya. Next, yaitu ada pengelolaan waktu yang efektif. Selanjutnya networking, sudah saya jelaskan, dan fokus pada pelanggan. Teman-teman kalau fokus pada pelanggan, teman-teman gak akan ketinggalan pelanggan. Saya sendiri pada saat buka cucian mobil, saya stay di cucian, saya berkenalan dengan customer dan lain-lain. Jadi sampai terjadi musibah apapun, customer akan trust kepada saya. Tenang aja, itu punyanya Mas Arya. Saya juga networking dengan Polres, Kodim, Kodam, dan lain-lain. Bertujuan apa? Perusahaan saya agar aman. Next, yang terakhir teman-teman, sebagai entrepreneur kita sudah tahu kan mulai bisnisnya dari mana. Jadi dari apa yang orang butuhkan, buat produk yang sesuai, dan berkompetensilah dengan sebuah inovasi. Begitu. Next, barangkali teman-teman ada pertanyaan, karena saya lebih banyak sesi tanya jawabnya daripada materinya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual di Cafe. Ya, entrepreneur itu adalah pebisnis muda yang punya inovasi atas suatu produk. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita bilang inovasi atas suatu produk, berarti kita harus menentukan kalau enggak itu inovasi berarti diferensi produk. Salah satunya mungkin kalau kita mau ambil contoh yang sekarang dengan panasnya yang terik kayak gini, mungkin jualan es teh. Itu hal yang mungkin basic bagi para mahasiswa juga yang mungkin bisa memakan waktu di siang hari. Kalau saya ikut kelas malam tentunya karena memang punya berusaha untuk bekerja untuk menutupi kebutuhan. Nah, kalau sekiranya kita bilang diferensi produk, maka kita biasanya menambahkan value. Mungkin kalau sekiranya memang kalau es teh biasa itu udah banyak bertebaran di samping-samping jalan raya. Kalau kita tambahkan value seperti contoh kita tambahkan madu, jadi es teh madu, di mana itu akan menambahkan value dan customer akan lebih memilih produk kita. Tapi tentu itu ada namanya HPP yang pasti akan meningkat di per produknya. Nah, bagaimana cara kita ngakali untuk bisa perang harga katakanlah di mana semua kompetitor di harga 5.000, gimana kita meskipun menambahkan value tetap harus jaga di harga 5.000. Sedangkan HPP kita kan pasti menambah karena menambahkan value. Ya, gimana itu prosesnya? Terima kasih. Perihal HPP. Bicara HPP, teman-teman, bisnis itu pasti ada untung ada rugi. Teman-teman kalau dengan cara menambahkan madu, otomatis diferensiasi produknya pasti berlebihan ataupun lebih dari yang pesaingnya. Gimana caranya tetap 5.000? Teman-teman mainkan aja dengan cara cari cost ataupun supply produk yang benar-benar dengan A1 ataupun ke pusatnya langsung. Kalau teman-teman masuk ke supplier, distributor dan lain-lain lama. Madunya langsung misalkan enggak apa-apa, kamu pasti kalah kosnya kalah apa? Operasional ke sana untuk kulaan itu enggak ada masalah, Bro. Namanya usaha itu pasti ada ruginya, tapi keuntungan kamu mungkin marginnya akan menurun. Anda lebih memilih mana margin Anda turun tapi satu hari omset 1 juta, atau margin Anda tetap sesuai yang Anda harapkan tapi 500.000. Kalau bicara masalah kos tadi yang masalah 5.000, Anda kan harus sewa produk, sewa stand ataupun dan lain-lain. Cukup buka di rumah juga bisa menggunakan online.
Gojek dan lain-lain. Naikkan marketing di pemasaran online. Udah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur dari Prodi Manajemen. Ini saya mau bertanya, kan generasi Z sekarang itu kalau jualan sekali ya, kayak misalnya saya jualan mochi gitu. Terus, alah kok sepi sih, malu sih ganti air lain. Terus habis itu lagi, alah wis kok ganti lain aja wis, kok gak payu ngene, padahal cuma baru sebulan 2 bulan gitu ya kan, nggak mesti. Terus gimana sih caranya kita bisa membuat para generasi Z ini termotivasi buat melanjutkan apa yang mereka usahakan, terus apa yang mereka jalankan itu lebih terus berjalan sampai konsistennya gitu, gimana? Oke, kalau masalah konsisten, masalah semangat itu sangatlah mudah teman-teman. Hal disiplin yang teman-teman bisa lakukan adalah di saat kegiatan sehari-hari. Bangun pagi. Yang kedua adalah masuk kelas tepat waktu. Itu merupakan konsep-konsep entrepreneur untuk disiplin. Tapi namanya pribadi masing-masing kan beda-beda. Kalau mindsetnya itu dipikirkan bahwa aku besar ataupun aku sudah tua nanti umur 40 tahun aku gak mau kerja. Nah kalau sudah mindsetnya seperti itu, umur 18 ke atas sampai umur 40 cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau menumbuhkan mindset itu memang tergantung pribadi masing-masing. Tapi saran saya adalah gimana cari lingkungan yang mendukung Anda ataupun lingkungan yang positif. Kamu pintar, kamu seandainya suka hobi untuk sepak bola ataupun apapun, tapi kamu berteman ke teman yang tidak satu visi misi, nggak akan jalan. Kamu akan merasa teman-temanku kok kayak gini, ya karena kamu nggak sejalan. Contohnya saja sendiri saya ikut komunitas Pajero, orang tua-tua, bahkan temennya ayah saya ada di situ. Tapi tujuan saya untuk sukses, tujuan saya menambah ilmu, karena orang-orang tua ini pengusaha ini banyak pengalaman yang aku nggak mau ikut jadi pengalaman dia yang buruk dulu, gitu. Jadi saya dulu kalau main sama seangkatan itu jarang, bahkan kebanyakan di atas saya. Karena kembali lagi mindset saya, kalau seangkatan mungkin kita akan berpikirnya hiburan, dunia alam dan lain-lain. Tapi kalau kita di atas kita, pasti mereka sudah mikirnya gimana caranya cari omset, cari uang, cari cuan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan mengembangkan suatu usaha gitu. Jadi mindset itu fokuskan pada niatkan diri sendiri, dan mungkin dari agama Islam sendiri juga mengajarkan bahwa kita itu harus lebih baik daripada sebelumnya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Sulatul Andia dari Prodi Piaut. Izin bertanya, dari banyaknya usaha di sekitar kita, bagaimana cara menjaga hubungan dengan pelanggan di era digital sekarang? Terima kasih. Pertanyaannya masalah teman-teman bisa mengikuti perkembangan digitalisasi. Oke, fokuskan seperti apa yang sudah saya informasikan tadi teman-teman. Masalah konsep itu masuknya adalah long life learning. Jadi jangan pernah untuk capek belajar dan berinovasi. Masuknya adalah di tip and trick yang ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mau mengikuti zaman, contohnya aja kita lihat teman-teman ya. Ojek online. Dulu ojek-ojek itu kan masih offline, dia jual mahal, kalau mau nganter customernya harus mahal dan lain-lain. Karena adanya Nadiem Makarim, akhirnya adanya Gojek online. Taksi dulu pede, nggak akan tergerus dan lain-lain. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, keberadaan taksi ini tidak mau digitalisasi waktu itu, akhirnya dia tergerus oleh Grab. Akhirnya dia mau nggak mau akan masuk ke dalam digitalisasi. Jadi tujuannya teman-teman generasi sekarang kan bangun tidur megang HP, lihat FYP. Nah, dari situ teman-teman juga banyak peluang. Jangan lihat yang goyang-goyang gitu teman-teman. Lihatlah yang produk-produk yang dibutuhkan ataupun apapun. Oke teman-teman, banyak sekali kesimpulan yang sangat menarik. Memang betul entrepreneur itu adalah jiwa yang dimana kita itu bisa membangun suatu usaha untuk lebih baik dan menambahkan nilai value ataupun manfaat yang lebih baik. Tidak hanya dengan cuan, tapi mendapat value. Sekian dari saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.